Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora Antara Tweet Sora ya personal Twitter. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silakan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah wow, tak kamu tahu dia ternyata sudah tak tahan lagi tak berkomunikasi dengan kamu. Wow, tak kamu tahu dia tak tahan lagi tak berkomunikasi dengan kamu. Sora akan selalu ingetin dan tekanin bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Seperti biasa, Sora juga masih dalam masa sakit ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada di pause, harap dimengerti karena harus seka hidung, minum dan sebagainya ya. Kita lihat dulu teman-teman, energi dari seseorang yang saat ini ya sudah tak tahan lagi tidak komunikasi sama kamu teman-teman. Ada energi flirtation ya. Secara chemistry, dia itu chemistry-nya sangat-sangat kuat ya sama kamu, secara hasrat, secara rasa gitu ya. Dan dari banyak pengalaman atau waktu yang terlewati di antara kalian, dia sangat-sangat bisa merasakan bahwa energi sama kamu itu yang paling menyenangkan, yang sangat kuat chemistry-nya, yang sangat kuat perasaannya teman-teman ya. Walaupun di sisi lain memang mungkin sekali kekurangan orang ini itu dia cenderung suka flirting, mungkin dia ada genitnya, mungkin dia suka menggoda teman-teman ya. Tapi ternyata dari segitu banyak pria atau wanita yang masuk di dalam hidupnya dia, bisa terlihat ya siapa yang benar-benar mengena di hatinya dia teman-teman. Orang ini adalah seseorang yang pernah mungkin berbohong sama kamu ya. Di sini ada kebohongan, ada cheating, ada pengkhianatan, mungkin juga dia ada pria atau wanita lain, atau dia banyak hal-hal yang dia sembunyiin teman-teman, ataupun ada opsi lain yang mungkin membuat kalian jadinya nggak berkomunikasi. Dia diam, kamu juga mungkin diam gitu ya teman-teman. Dia diam mungkin karena dia merasa bersalah, kamu diam karena kamu juga mungkin sudah kecewa sama orang ini teman-teman. Ya, jadi di sini diam itu sangat luas ya pengertiannya, dan mungkin banget kamu sudah kecewa karena orang ini gak jujur sama kamu. Nah, tapi yang sekarang terjadi adalah ada energi divine counterpart, artinya semesta masuk ke dalam hubungan ini dan banyak sekali mungkin ya membuat intervensi di antara hubungan kalian, dimana saat ini sangat-sangat dia merasakan secara jiwa dia terikat sama kamu ya. Dan dia merasakan koneksi yang sangat kuat. Jadi walaupun tidak berkomunikasi, secara batin itu rasanya sangat-sangat kuat ya. Kamu bisa berasa, mungkin bisa ada telepati batin, bisa banyak mendapat pertanda melalui mimpi, atau banyak koneksi-koneksi lain. Yang mana ini bisa terbuktikan dari dua belah pihak ya teman-teman. Nah, sekarang orang ini udah gak tahan lagi komunikasi sama kamu juga karena adanya koneksi soulmate itu ya. Koneksi yang memang adalah hubungan dari semesta ini. Dan dia menyadari bahwa teman-teman, dia itu harus memperbaiki situasi dan keadaan hubungan kalian kalau memang hubungan ini masih mau diperbaiki. Needs works ya. Banyak hal yang perlu diperbaiki, banyak hal yang perlu dilakukan ya. Salah satunya adalah harus ada usaha lebih, mungkin untuk lebih setia, komunikasi diperbaikin. Karena kalau sholat di sini juga mungkin ada masalah komunikasi ya teman-teman. Dan perlu lebih konsisten karena mungkin banget orang ini itu on off ya, jauh dekat sama kamu, tidak konsisten gitu ya. Karena orang ini merasa masih belum jelas soal masa depan. Selain mungkin dia ada pilihan-pilihan lain yang menjadi pertimbangan dia, ini juga adalah orang yang mungkin sekali belum yakin soal masa depan. Karena mungkin situasi keuangannya, situasi psikologinya teman-teman ya. Dan sehingga terkadang kamu juga capek kok seperti cinta yang unrequited love, kok seperti cinta yang cuma seolah-olah satu sisi saja. Mungkin terkesan kamu yang banyak mengusahakan misalnya dalam hubungan ini gitu ya. Jadi kayak seperti tidak adanya energi keseimbangan. Karena kalau namanya hubungan harus works, itu harus dua belah pihak mengusahakan.
Teman-teman, kalau surat di sini kamu itu berdiri dengan seseorang yang memang cenderung kekanak-kanakan ya, teman-teman. Ada sifat dia yang kekanak-kanakan. Karena bisa saja secara usia memang dia lebih muda, atau dia punya sisi manja ke kamu, teman-teman ya. Atau memang kamu berdealing dengan seseorang yang sudah punya anak ya. Mungkin kamu atau dia single parent, atau kalian sama-sama single parent ya. Dan saat ini kenapa dia itu udah nggak tahan komunikasi sama kamu? Salah satu yang dia rasakan adalah energi koneksi, dan energi dia merasa kamu salah satu adalah orang yang tepat untuk menjadi pasangannya dia, gitu ya. Berumah tangga dan sebagainya, teman-teman. Karena ketika kamu sudah menjaga jarak dari dia, kamu sendiri dan dia sendiri, di sanalah dia itu menyadari banyak kekurangan-kekurangan dia, dan juga menyadari mungkin banyak kesalahan dia ya, teman-teman. Dan kamu terlihat jauh mungkin ya, maju, kamu terlihat lebih move on, kamu juga cukup menikmati proses kamu sendiri untuk berubah, proses kamu untuk jadi lebih baik, teman-teman, gitu ya. Karena dia bisa lihat kamu kok ketika sendiri malah jauh, jadi naik level, lebih sukses mungkin di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, kamu justru malah makin berkembang. Nah, di situ juga lah dia semakin kayak penasaran, kepo soal kamu, teman-teman. Karena dia merasakan salah satu sumber kestabilannya dia secara banyak hal bisa membantu dia, menyupport dia secara emosional, secara materi ataupun non materi itu banyak dia rasakan ketika bersama dengan kamu. Kamu juga mungkin membantu dia ya untuk mengelola keuangannya dia, support juga, teman-teman. Dan dia merasa sama kamu sebenarnya hubungan tuh sangat-sangat positif ya, gitu loh. Dan dia tuh bisa stabil ketika ada kamu. Dan sekarang ketika tidak ada kamu, rasanya kehilangan kestabilan itu, teman-teman ya. Jadi dia rindu akan kestabilan itu. Karena sangat mungkin banget sekarang ketika dia nggak ada kamu malah lebih berantakan hidupnya dia, teman-teman. Dan dia menyadari itu semua terjadi karena ada intervensi orang ketiga ya, teman-teman, yang malah menyabotase hubungan ini. Jadi sebenarnya hubungan ini tadinya baik-baik saja, berproses, hanya karena ada orang ketiga, mulailah di situ jatuhnya kestabilan itu mulai runtuh pelan-pelan, teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi dia merasakan penyesalan ya, kenapa dia membiarkan hubungan orang ketiga itu menyabotase hubungan kalian. Dan ini bukanlah sesuatu yang sudah kamu prediksi ya. Kamu cukup kaget ketika kamu juga mengetahui mungkin dia ada orang ketiga dan sebagainya, teman-teman ya. Karena kalau Sora lihat dia itu tiba-tiba kamu tahu ternyata dia ada seseorang, itu juga cukup bikin kamu jadi kaget, teman-teman ya. Dan secara emosi kamu menjadi juga emosional karena kamu kecewa dan sebagainya. Sekarang kita coba lihat ya, teman-teman. Lebih lanjut sebelum kita lihat dulu dari stick ini, kita lihat ya siapa ciri-cirinya orang ini, teman-teman ya. Aku akan ambil beberapa stick untuk tahu secara garis besar ciri-cirinya dia itu seperti apa. Nah, ciri-ciri ini bisa dapat satu, bisa dapat semua. Tolong disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Namanya general reading ya. Itu harus tahu dalam menempatkan posisi dan menyesuaikan dengan keadaan gitu ya. Nah, oke. Kamu berdealing dengan seseorang yang cukup banyak bicara ya. Talkative, mungkin dia banyak bercerita, dia cukup bawel menceritakan ini dan itu. Dia mungkin juga banyak memulai pembicaraan di antara kalian ya. Hanya di satu sisi juga dia punya sisi yang namanya kebergantungan ya. Jadi mungkin banget dia ada punya sisi kebergantungan sama kamu. Kalau dia udah kebiasaan dekat sama seseorang, dia bergantung. Apalagi kalau kamu sering banget manjain dia. Orangnya cukup saklek sebenarnya dengan keputusan-keputusannya dia, gitu ya, teman-teman. Nah, makanya ketika dia bisa berubah keputusan ada orang ketiga, itu pun dia kaget ya. Ternyata hati dia itu bisa goyang, teman-teman. Kamu juga mungkin saja berdealing dengan seseorang yang menampilkan tampilan dirinya dewasa ya. Dewasa itu kan banyak sudut pandang, belum tentu secara psikologi, bisa saja berperilaku dia seolah-olah selalu bisa nasehatin orang. Nah, itu kan udah seolah-olah orang yang dewasa ya. Tapi di satu sisi lain dia adalah seseorang yang playful, dia suka bermain-main, mungkin dia suka bercanda, orangnya humoris gitu ya. Orangnya pencemburu. Nah, di sini terlihat jelas egonya ya. Kamu mungkin nggak boleh sama yang lain, tapi kalau dia bisa melirik yang lain ya. Jadi di sini
ada sisi kecemburuan yang cukup besar. Selain dari itu, kamu juga berdealing dengan seseorang yang gayanya dalam berpakaian itu cenderung kasual, teman-teman ya. Jadi dalam berpakaian itu gayanya mungkin sekali kasual, jadi dia senang pakai baju yang mungkin santai aja gitu ya, jadi jangan terlalu formal, teman-teman. Oke? Kamu juga berdealing dengan seseorang yang ekonomis, jadi dia selalu memperhitungkan segala sesuatu nilai uangnya. Jadi bukan pelit sih, tapi lebih kepada kayak itu bener nggak ya, kalau aku keluar duit segitu harganya udah pas belumnya, atau lebih menguntungkan beli yang satunya lagi. Tech savvy ya, jadi seseorang yang sangat suka teknologi, mungkin suka internet, suka komputer, suka gadget gitu ya, mungkin dia juga punya game-game lain. Dan kita akan ambil satu lagi, ini nanggung udah ada 9, aku bikin jadi 10. Satu lagi orangnya juga lucu ya, funny. Tadi saya udah bilang suka bercanda, ketawa. Mungkin dia tahu cara untuk bikin kamu ketawa, teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Kenapa sih dia itu energinya nggak tahan, nggak komunikasi terus sama kamu? Ada energi seperti apa? Eye contact, teman-teman, perasaan dia itu sama kamu semakin intens ya. Jadi dia ngerasain banget, fokusnya dia, matanya dia itu seperti tidak bisa lepas untuk melihat kamu atau memantau kamu, ya. Jadi kamu tahu ataupun nggak sadar, ataupun sadar, dia tuh selalu stalking kamu, mantau kamu, ya teman-teman, melihat pergerakan kamu, sosial media kamu dan sebagainya. Karena di sini memang sebenarnya ada energi dia yang sangat-sangat intens untuk fokus lagi ke kamu, ya. Karena memang dia itu nggak bisa lepasin. Selalu ada energi tarik-menarik. Jadi kamu mikirin dia, dia mikirin kamu. Dan kalian itu energinya saling melengkapi dan mengisi, teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat. Jadi sangat mungkin banget ketika dia lagi oleng, dia lagi nggak tenang, dia pasti pikirannya banyak ke kamu, teman-teman. Ya. Dan saat ini dia ingin memperjuangkan perasaan dia sama kamu. Ya, dia ingin menyeimbangkan situasi dan keadaan di antara kalian. Di sini adalah seseorang yang ingin datang mungkin untuk memperjuangkan relationship dia sama kamu, ya. Dan dia berharap kalian bisa memperbarui new love ya. Dia bisa berharap memperbaharui cinta di antara kalian. Walaupun di dalam satu sisi lain kamu sudah berharap ada orang baru, tapi di sini dia menginginkan awal yang baru, teman-teman. Karena memang ada energi keterikatan yang kuat yang tadi Sora udah bilang ya. Dia belum bisa lepasin kamu, dia terlalu butuh sama kamu, dan ada energi posesif juga. Dia jadinya sekarang terobsesi sama kamu. Kenapa? Dia nggak tahan, nggak komunikasi lagi sama kamu. Selain masih terlalu butuh, di sini adalah energi merasa bersalah ya. Maaf aku pergi tanpa kata dan menghilang begitu saja. Aku sungguh-sungguh merasa butuh sendiri dan berpikir. Jadi ketika dia ketangkap bahasa salah sama kamu, dia mungkin saja dia yang diemin kamu, teman-teman. Dia ngindarin kamu. Padahal kalau sholat di sini, dia butuh menenangkan dirinya dia. Selain dia merasa bersalah dan malu ngadepin kamu karena ketahuan salah ya. Hatimu adalah rumah bagi jiwaku, tempat aku berteduh dari rindu yang deras menghujaniku. Orang ini kangen, jelas-jelas rindu ya, dan kamu adalah rumah bagi jiwanya dia. Tempat dia merasa tenang, merasa nyaman. Kangen ya, setiap pagi kangen, setiap malam kepikiran soal kenangan-kenangan di antara kalian. Ini energi seseorang yang tidak bisa lepas ya dari kepikiran kamu. Kita lihat lebih lanjut ya. Ada energi seperti apa? Teman-teman, dia itu merasa bahwa apakah memang mungkin kalau kamu mau sama orang baru, haruskah aku ikhlaskan kamu untuk yang lain? Jadi ini adalah energi dari seseorang yang merasa bahwa kamu itu pingin pergi dari dia, tapi dia tuh kayak nggak ikhlas, teman-teman. Ya. Tanpa kamu tuh hidupnya berantakan. Dia kehilangan arah dan tujuan. Ya. Jadi dia sudah terlanjur terlalu bergantung sama kamu. Kamu sama ini mungkin mengarahkan dia, bantuin dia gitu ya. Jadi sekarang dia nggak tahu nih mau kemana arahnya. Hilang arah. Walaupun ada yang lain, perasaannya tidak sama ya. Aku bersembunyi di balik kepalsuan tuh. Jadi kalau kamu lihat dia baik-baik aja, itu semua palsu ya teman-teman. Dia nggak baik-baik aja sesungguhnya ya. Merasa bersalah, nggak tenang, kecarian kamu. Berpisah dari kamu membuat aku memahami arti ikatan jiwa. Artinya dia baru memahami nih koneksi soulmate di antara kalian ya.
Karena tubuhnya itu memang boleh jauh dari kamu, tapi secara perasaan dan jiwa dekat sama kamu. Dia mulai bertanya-tanya, masihkah ada ruang di hati kamu untuk sama-sama? Artinya dia ingin kembali, teman-teman. Dia ingin sama-sama sama kamu. Dia itu maju mundur karena belum siap. Mentalnya belum siap, keuangannya belum siap, hidupnya belum siap. Dia masih berjuang. Jadi orang ini pun datang, itu masih dengan sebuah energi perjuangan, teman-teman, yang ingin dia lakukan ke depannya ke kamu. Teman-teman, dia pingin ini ya, pingin menjadi seseorang yang mengejar kamu. Sementara kamunya sekarang, dulu dia pernah menjadi seseorang yang lari ya dari kamu, teman-teman ya. Kayak takut untuk berkomitmen dan sebagainya ya. Tapi kini dia menyesali energi itu, teman-teman. Ya, karena dia pernah lari dari kamu. Ketidaksiapan dia membuat kamu jauhin dia gitu loh. Membuat dia jauhin kamu. Yang dia inginkan adalah berkomunikasi lagi sama teman sama kamu ya. Dia pengen mungkin mulai dari chatting dulu, bicara lagi sama kamu ya, untuk mengungkap perasaan-perasaannya ya. Karena memang di sini ada energi hasrat yang sangat mengebu di antara kamu sama dia ya. Jadi di sini ada energi hasrat secara seksualitas dan hasrat secara energi keinginan diri ya. Sangat menggebu-gebu, teman-teman ya. Ada perbedaan usia di antara kalian. Kalau Soraya, mungkin salah satu dari kalian lebih tua dan lebih muda. Dan teman-teman, dia pingin untuk menyembuhkan atau memulihkan hubungan di antara kalian ya. Releasing old attachment. Dia pingin meninggalkan sesuatu yang lama, berubah jadi sesuatu yang lebih positif, teman-teman ya. Dia pingin memulihkan hubungan kalian ya. Karena ternyata setelah kehilangan kamu, energinya sangat kehilangan ya. Karena dia bukan cuma kehilangan pasangan, teman-teman, dia juga kehilangan seorang sahabat ya. Jadi kalaupun tidak bisa langsung balik jadi pasangan, dia berharap kamu itu masih mau untuk menjadi temannya dia. Palingnya mulai temenan lagi lah, bersahabat dengan dia. Sora, apakah ada energi dia ingin perubahan? Teman-teman, energinya itu membara banget ke kamu. Chemistry-nya juga sangat kuat. Jadi kalau Sora lihat di sini, ada yang berpotensi soulmate atau twin flame ya. Ini ada tulisannya twin flame dynamic. Jadi energinya sangat membara. Jadi kalau kamu tanya ya, ada niatan dari dia untuk menjadi segala sesuatu yang lebih positif kalau aku lihat ya, teman-teman. Dan dia pengen coba lagi sama kamu sih. Itu intinya ya. Jadi ini adalah energi yang ketahan, kepikiran, kangen, hasrat yang membara. Dia pingin untuk bisa segera ke kamu lagi ya. Mungkin palingnya jalan dulu lah, kita jalan lagi, kita coba lagi. Itu sih kalau yang Sora lihat dari dia pingin ya. Nasihat buat kamu apa? Meninggapinya, teman-teman. Kalau kamu masih butuh waktu, pikirkan dulu, nggak apa-apa, baik-baik ya, teman-teman. Karena beberapa dari kalian itu masih ragu ya. Ada yang masih merasa butuh waktu untuk pulih, tapi ada yang merasa belum siap sekarang. Tapi di satu sisi juga dibilang udah lupain banget belum ya. Kalau memang kamu masih butuh waktu ya nggak apa-apa ya. Setiap orang kan waktunya beda-beda. Pikirkan dulu baik-baik ya, teman-teman, gitu loh. Mungkin tidak harus langsung sekarang diterima kok sebenarnya ya. Paling nggak kamu jadi punya pertimbangan dulu baik-baik. Lihatlah dulu perilakunya dia seperti apa gitu ya, teman-teman. Karena yang kamu Sora paham ya, kamu ingatkan adalah masa depan hubungan yang bisa bahagia, bisa tahan lama gitu ya, teman-teman ya. Kebahagiaan, nah nggak apa-apa. Makanya kamu boleh lihat sambil kamu nilai sendiri, teman-teman. Sambil kamu bermanifestasi positif ya. Itu nasihat dari kartunya Sora. Apapun itu, entah kamu mau sama orang baru kayak mau sama orang lama, apakah kamu mau lepasin dia, tapi intinya ada manifestasi positif di sini, teman-teman. Karena memang kalau Sora lihat pertemuan kamu dengan dia pun sudah ada memang takdiran dari semesta. Ada karma di sana, walaupun tidak berakhir bersama-sama. Paling nggak ada proses di sana, pembelajaran buat kamu sama buat dia gitu ya. Ini kalau sudah ngomongin dari semesta, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Energi semesta jauh lebih besar dari energi kita. Untuk teman-teman yang kepingin beli gelang keberuntungan ikan, silahkan dibeli, berhubung masih ada, harganya 255.000 ya. Dari batu Samson atau batu matahari, berfungsi untuk menarik energi rezeki, keberkahan, hal-hal baik ya. Membantu untuk lebih bersemangat, antusias, optimis ya. Auranya juga lebih cerah, teman-teman ya. Untuk kalian yang
sedang mengejar manifestasi dan mimpi-mimpi. Ya, ini bukan pelet, susuk, ataupun jimatan. Ini hanyalah media. Jadi Sora udah booster ya. Iya. Aku beli ini produknya juga import ya teman-teman. Jadi silakan dibeli selagi masih ada. Ini ikan itu lambang dari kemakmuran atau lambang dari rezeki teman-teman. Ya. Jadi bagus banget dibeli untuk kalian yang dalam bekerja, dalam mau mencerahkan aura lebih positif. Oke. Diberi segera sekarang karena saat ini stoknya sudah kurang dari 15 buah. Kalau aku bikin video, sampai saat video itu dibuat berarti masih ada. Kalau sudah habis ya sudah, ya. Karena aku tidak bisa PO kan kalau cuma 1 atau 2 buah aja teman-teman. Dia harus banyak, mungkin minimal 50 buah nanti aku bisa ambilin buat kamu. Jadi berhubung sekarang masih ada, beli segera karena nggak semua orang memang berjodoh ya teman-teman. Oke, di Tokopedia harganya 275.000, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang diterapkan lumayan ya. Teman-teman bebas mau belinya di mana. Tapi kalau kamu tim yang suka khawatir, worry dan sebagainya, kamu belinya di Tokopedia aja deh ya. Kalau yang udah sering beli sama aku tahu aku nggak bakalan kabur kemana-mana ya. Tapi kalau kamu ngerasa punya trust issue, boleh kok ke Tokopedia. Karena kan uang kamu ditahan sama Tokopedia, nggak ditahan sama aku. Bukan, tidak ada COD, tidak ada pengiriman di luar Indonesia. Silakan ya, kalau ada di luar Indonesia, minta teman atau saudara aturin buat kamu. Ya, Aquarius, Sagittarius, Gemini, Leo, Aries, Cancer, dan Gemini lagi. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet. Nah, untuk teman-teman yang kepingin untuk baca tarot, teman-teman yang kepingin untuk baca bazi, buat tahu jalan hidup sendiri, teman-teman mungkin ada yang pengen belajar tarot, silahkan. Semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya, teman-teman. Mungkin kamu kepingin tahu jalan hidup kamu seperti apa, momentum kira-kira bisa ketemu jodoh yang tepat tuh kapan. Lalu kamu juga mungkin bisa pesan video pembacaan YouTube seperti di video ini bisa juga teman-teman ya. Jadi aku akan bikinin video seperti ini, tapi khusus hanya untuk kamu. Jadi bisa detail, kamu lihat kartunya juga, oke? COBRRIZUQVOLEGMI 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa Sora tunggu belanjanya dan Sora tunggu personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.